Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Ibu. Lama ya kita nggak ketemu karena ini pelajaran pertama kita setelah libur. Nah, anak-anak, sebelum kegiatan dimulai, maka sebaiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar secara daring ya. Nah, anak-anak, sebelumnya di kelas 2 pasti kalian sudah mempelajari mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Apa saja tandanya, terus seperti apa saja ciri-ciri makhluk hidup, baik itu beradaptasi ataupun cara lainnya. Lalu kalian juga belajar mengenai tanda-tanda dalam sebuah lagu. Nah, kali ini di semester baru kelas 3, tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, kalian juga akan memperdalam materi tersebut. Nah, tujuan kalian untuk mempelajari materi tersebut adalah yang pertama, kalian akan mengidentifikasi bentuk pola irama sederhana. Kemudian yang kedua, dengan percaya diri. Lalu selanjutnya, kalian juga dapat menyebutkan minimal 4 ciri-ciri makhluk hidup. Dan yang terakhir adalah kalian dapat menyimpulkan makhluk hidup. Nah, pada hari ini kalian akan belajar mengenai materi makhluk hidup, ciri-ciri makhluk hidup, dan tanda-tanda dalam bunyi. Sudah siap anak-anak? Siap, Bu. Ibu. Oke, langsung dimulai aja ya. Nah, baik anak-anak, sebelum memulai pelajaran, Ibu akan mengajak kalian bernyanyi. Nah, di sini Ibu akan mengajak kalian bernyanyi lagu Cicak di Dinding. Nah, pasti kalian sudah tidak asing lagi ya di telinga kalian lagu ini. Nah, yuk mari sama-sama kita menyanyikan lagu Cicak di Dinding. 1, 2, 3. Cicak, cicak di dinding, diam-diam diam datang merayap seekor nyamuk seekor nyamuk ditangkap. ditangkap. Iya, anak-anak Ibu pada semangat semua ya bernyanyinya. Nah, anak-anak, kita kan tadi sudah menyanyikan lagu Cicak di Dinding. Nah, apakah kalian tahu kalau cicak itu merupakan makhluk hidup loh? Nah, kenapa ya disebut makhluk hidup? Iya, karena cicak bergerak. Cicak bergerak dengan merayap. Kemudian apa lagi? Iya, karena cicak memerlukan makanan. Makanannya tadi adalah seekor nyamuk. Kemudian apa lagi? Iya, benar, cicak bertelur. Nah, dari jawaban yang kalian sampaikan, itu merupakan ciri-ciri makhluk hidup loh. Nah, selanjutnya. Nah, kan kalian tadi sudah menyebutkan ciri-ciri cicak, bahwa cicak itu merayap di dinding, kemudian makan nyamuk, kemudian bertelur. Nah, secara umum itu juga merupakan ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama bergerak. Nah, anak-anak, setiap makhluk hidup itu cara bergeraknya berbeda. Seperti kalau cicak merayap di dinding, kalau kita manusia itu bergeraknya berjalan. Kemudian memerlukan makanan. Nah, setiap makhluk hidup juga makanannya itu berbeda-beda. Nah, kalau cicak tadi makanannya nyamuk, kemudian kalau sapi makanannya rumput, jadi berbeda-beda. Kemudian
cicak tadi bertelur, yang mana artinya makhluk hidup itu berkembang biak. Nah, setiap makhluk hidup juga berkembang biaknya beda-beda. Kalau kalau cicak tadi berkembang biaknya secara bertelur. Nah, kalau kita manusia itu berkembang biak beranak atau melahirkan. Nah, selanjutnya Oke, baik. Di sini selanjutnya akan Ibu dilanjutkan oleh Indah. Oke, baik. Di sini Ibu akan melanjutkan materi tentang ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup merupakan suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Di sini ada cicak dan ikan memiliki bersamaan dalam cara berkembang biak. Keduanya sama-sama cara bertelur. Contohnya salah satu jenis ikan, yaitu ada ikan mas yang sekali bertelur dapat menghasilkan lebih dari 1000 butir telur. Selanjutnya, setelah membaca teks di atas, anak-anak bisa diskusikan pada temanmu mengenai ciri makhluk hidup. Apa itu kesimpulan? Ada yang tahu tidak kesimpulannya apa? Kesimpulan ialah pernyataan Ringkasan, ringkas. Bu. Ya. Ringkasan apa? Ringkasan yang diambil dari suatu analisis, pembahasan suatu cerita, atau hasil suatu pembicaraan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan kepada M. Safri Ferdian. Baik, kali ini Bapak akan menyimpulkan tentang apa yang telah kalian pelajari tadi sama Ibu Ildayanti dan Ibu Indah Nurlaili. Baik, yang pertama, ciri-ciri makhluk hidup adalah bergerak, bernafas, tumbuh, berkembang biak, memerlukan makanan dan air, dan peka terhadap rangsang. Kemudian yang kedua, makhluk hidup dapat bergerak sehingga dapat berpindah-pindah tempat. Cara bergerak makhluk hidup berbeda-beda. Manusia berjalan atau berlari menggunakan kaki. Kalau burung terbang menggunakan sayap, ikan berenang menggunakan sirip, dan lain-lain. Yang ketiga, makhluk hidup bernafas. Alat pernafasan makhluk hidup bermacam-macam. Manusia bernafas dengan paru-paru, ikan bernafas dengan insang, dan serangga bernafas dengan trakea. Tumbuhan bernafas dengan stomata. Kemudian selanjutnya makhluk hidup itu tumbuh. Manusia ketika bayi tubuhnya kecil lalu berangsur-angsur tumbuh menjadi besar. Begitupun hewan dan tumbuhan mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran tubuh. Kemudian makhluk hidup berkembang biak, misalnya pada manusia, ibu melahirkan bayi. Ini membuktikan manusia itu berkembang biak. Berkembang biak artinya menghasilkan keturunan. Hewan pun berkembang biak. Ada hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan dan bertelur. Begitupun tumbuhan juga berkembang biak. Tujuan berkembang biak ini adalah melestarikan jenisnya agar tidak punah. Kemudian memerlukan makanan dan air. Setiap makhluk hidup memerlukan makanan dan air karena kalau tidak makan dan minum, maka makhluk hidup akan mati. Kemudian yang terakhir, makhluk hidup memiliki ciri peka terhadap rangsangan. Rangsang adalah sesuatu yang dapat memengaruhi kerja organ tubuh. Misalnya ketika melihat sinar matahari secara spontan, kita akan menutup mata. Baik, sekian yang dapat Bapak sampaikan. Saya lanjutkan kepada Bapak Anor. Oke, terima kasih. Nah, jadi itu ya anak-anak, pembelajaran kita pada pagi hari ini. Itu tadi ada bernyanyi, membaca, menulis, tentang perkembangbiakan makhluk hidup. Semoga pembelajaran hari ini bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari, bisa sambil
praktek sendiri-sendiri ya, mengamati lingkungan yang ada di sekitar makhluk hidup ya. Oke, nanti Bapak akan kasih soal, nanti akan dikerjakan minggu depan ya anak-anak. Soal ini tugas PR lah, pekerjaan rumah. Nanti dikerjakan, dikumpulkan minggu depan. Nanti Bapak kirim lewat WA saja ya. Nah, untuk menutupi kegiatan kita, mari bersama-sama kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dulu, kalau ada Bapak Ibu memiliki salah kata, mohon dimaafkan ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.